Shalom, shalom saudara. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Kita percaya hari ini kita hadir karena semua kemurahan Tuhan. Amin. Segala kebaikan Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu ini, segala kasih karunia-Nya yang Tuhan berikan pada setiap Bapak dan Ibu, kami percaya, saya percaya itu semua mendatangkan sukacita luar biasa di hati Bapak Ibu. Amin. Amin. Karena itu mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita mau bawa pujian penyembahan kita yang terbaik kepada Dia. Siap saudara? Siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Mari buka hatimu seluas-luasnya. Tuhan bekerja saat ini. Siapkan hatimu untuk memuji menyembah Dia. Karena Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Mari angkat suara. Tuhan kami mengasihi dan Kau baik. Mari buka suaramu. Mari angkat suaramu. Katakan haleluya. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang padamu Tuhan dengan pengucapan syukur Tuhan, karena Kau sungguh baik, karena Kau sungguh baik Yesus. Haleluya. Terima kasih yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama Tuhan, terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Katakan haleluya, haleluya.
suaramu. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, amin Tuhan. Haleluya, saya mau cinta. Mari yang mengasihi Tuhan angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Kami mengasihimu. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengasihimu. Haleluya, kami mengasihimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu Tuhan, kami mengasihimu Tuhan. Haleluya. Ya rada barang kata pada gara sika ya rada bo. Ya rada barang kata gara sika ya bo. Ya rada barang kata gara sika ya barang kata gara se. Ya rada barang kata gara sika ya rada bo. Hallelujah, Jesus.
mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Karena kami sungguh Tuhan cinta Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang senang dipuji. Engkau Allah yang senang mendengar setiap pujian umat-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan kami mau lebih dalam lagi Tuhan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Shikada borakata kala shikada borakata. Haleluya Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, Engkau kerinduan kami, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Haleluya. 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 Oh, haleluya Yesus, haleluya. Benar saudara mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Amin. Siap memberikan pujian kesukaan bagi Tuhan. Mari kita mau lebih lagi memuji tinggikan Dia. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin, percaya minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan. Amin. Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Amin. Haleluya, ku bersorak. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita siap memuji Tuhan.
menuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah. Amin, haleluya. Bagi kamu Yehuda, Umat yang berdoa, haleluya, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti. inilah saat Amin, haleluya. firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Haleluya. Tuhan memberiku kehadiran. Angkat tanganmu tinggi yuk. Cinta melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kehadiran Dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya, haleluya, ku bersorak. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima lagi kuasanya yang luar biasa bagimu dan bagi saya. Haleluya. Amin Tuhan. Kami umat-Mu yang telah Engkau tebus Tuhan. Kami umat perjanjian-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan dicurahkan dan kami akan menerimanya. Amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Angkat tanganmu. Mengangkat pujian bagimu. Amin. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Angkat tanganmu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Oh haleluya. Berlari Sampai tujuan mendapatkan Siap terima. Kami terima Kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau serahkan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Amin. Haleluya. Amin. 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 Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Ini kami tuh mau berlari pada tujuan. Berlari sampai tujuan. Siap? Siap mendapatkan mahkota kekal? Mari angkat dua tangan lebar-lebar begini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau serahkan. Untuk kami bawa Di setiap masa. Amin. dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami berdiri. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Percaya saudara bahwa kemanapun kita melangkah, mujizat Tuhan pasti terjadi. Amin. Ya Tuhan mau terus berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Amin. Katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan.
terima. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran-Nya dan Kau serahkan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Kami berdiri, kemanapun kami kan pergi. Di situ pasti mujizat terjadi. Mari angkat tanganmu dua-duanya, buka lebar-lebar, terima. kami terima kebenaran-Nya dan Kau serahkan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami berdiri Tuhan, amin. Kemanapun Kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Amin. Di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Pasti mujizat terjadi. Dengan iman katakan di situ pasti, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya, kami percaya Tuhan. Haleluya, kami terima kuasa-Mu Tuhan. kami terima kuasa-Mu, Tuhan, kami terima kuasa-Mu. haleluya. Saya melihat muka-muka yang benar sudah menerima kuasa Tuhan. Amin. Karena dari pujiannya sukacita banget dari sini loh. Tangannya diangkat lebar-lebar gini. Haleluya. Mari saudara silakan duduk. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Kita mau lebih lagi buka hati kita, menyenangkan hati Dia. Saudara tahu bahwa Tuhan tuh senang banget loh. Senang sekali mendengar pujian saudara. Apalagi saat ini yang sedang dalam pergumulan, tapi nggak pernah melihat pergumulan itu karena mengandalkan Tuhan. Tuhan senang banget di saat kita lagi berbeban berat, tetap pujian itu mengalir dalam mulut saudara. Tuhan senang. Itu menjadi dupa yang harum di hadapan Dia. Amin. Karena hanya Tuhan yang selalu kita andalkan. Jangan pernah andalkan yang lain di dunia ini, itu hampa. Tapi kalau andalkan Tuhan, itu jadi harapan yang luar biasa. Amin, Om. Semangat ya, Om. Amin. Kau telah buktikan Cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur Amin. yang ada padaku, Semuanya milik Tuhan. semuanya milik-Mu. Mari persembahkan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Sekali lagi kita katakan Tuhan telah buktikan. Kau Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, Amin Tuhan. semuanya Benar milik. Tuhan, semuanya milik-Mu Tuhan. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Amin Tuhan. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Percaya. Sebab tangan kasih-Mu Amin Tuhan. tersedia Amin bagiku. Tuhan. Amin Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Mari buka suaramu, angkat suaramu lebih lagi. Tuhan telah buktikan. Kau telah buktikan. Cinta-Mu padaku,
Engkau Tuhan yang selalu menjadi andalan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang selalu kami cinta. Karena itu Tuhan, sebentar Engkau akan berbicara kepada pribadi kami masing-masing. Firman-Mu menjadi makanan kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami buka hati kami untuk seluas-luasnya Engkau bekerja. Haleluya, namamu kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, shalom, selamat pagi semua. Ada sukacita dalam Tuhan, amin. Haleluya, kita semua selalu rindu datang ke rumah Tuhan, setia ke rumah Tuhan. Karena kita tahu Tuhan senang kalau kita semua berkumpul bersama-sama ya, memuji, membesarkan Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan melihat satu judul berikut ini. Rahasia hubungan Kristus dan gereja. Jadi bulan November ini ya 4 minggu berturut-turut dari materi renungan kita dan dari khotbah yang disampaikan semua akan mengarah kepada apa sih visinya Allah. Visinya Allah. Tujuannya Allah, hatinya Allah ya terhadap kehidupan ini. Adanya saudara dan saya, adanya dunia ini, adanya Kristus Yesus yang kita pelajari beberapa bulan kemarin. Kita mau mengenal, mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Dan bulan ini kita masuk kepada hati Allah, visi Allah. Bahwa semua itu tertuju kepada Kristus dan gereja. Inilah visi yang lengkap dari Allah Bapa, yaitu menyangkut Kristus dan apa saudara? Dan gereja. Ini yang luar biasa, ini yang membuat kita, buat saya sih, saya semakin rindu mencari tahu. Oh, ada visi Allah buat gereja. Apa itu? Karena saya adalah bagian dari gereja. Sejak saya kecil saya mengenal gereja, bukan sekedar gedung. Tetapi ada banyak anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dari berbagai latar belakang, berbagai usia. Saudaraku ya, saya mengenal dari kecil lalu Tuhan mengatakan visi Tuhan, visi Allah itu adalah tentang Kristus dan gereja. Saudara mau tahu apa visi Allah bagi gerejanya? Amin. Enggak ada yang mau tahu? Mau tahu enggak? Haleluya. Ya, kita akan mulai saudaraku ya. Aduh, saya kelupaan. Tolong Mulmet di maju. Ya. Yang lalu, tahun lalu saya pernah khotbah soal eklesia. Jadi ini satu kata dari bahasa Yunani. Eklesia itu sama juga dengan gereja. Gereja dari igreja atau igreja dari bahasa Portugis. Jadinya kita mengenal gereja. Nah memang kalau saudara baca di Alkitab tidak ada kata gereja di Alkitab. Tapi bukan berarti gereja itu tidak alkitabiah. Tidak berarti begitu. Karena ada nama lain dari gereja seperti tadi saya sebutkan eklesia. Lalu juga jemaat atau jemaah. Itu dari bahasa Arab. Nggak tahu gimana bacanya, apa jamaah gitu apa gimana ya. Nah itulah yang banyak kita pakai adalah jemaat atau jemaah. Nggak ada kata gereja, tapi kalau kita melihat ayat firman Tuhan dituliskan jemaat, itulah dia gereja. Amin saudaraku, itulah dia eklesia. Intinya saudaraku, walaupun yang di bawah ini tidak sekomplit-komplitnya tidak, ya, tapi ada hal-hal yang penting untuk disampaikan hari ini. Kita melihat apa sih eklesia itu, apa sih gereja itu, apa sih jemaat itu adalah apa saudaraku? Kita baca sama-sama, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kerajaan kegelapan
lalu dikasihi atau dirawat sebagai tubuh Kristus yang kudus untuk mengekspresikan Kristus serta memperluas kerajaan sorga atau kerajaan terang di bumi. Tadi saya bilang ini tidak mewakili seluruhnya tentang gereja, ya. Ini sebagian dari apa yang kita melihat mau bahas hari ini, saudaraku. Jadi gereja yang pertama-tama adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini. Amin, saudaraku. Kita orang-orang yang dipisahkan, ya. Itu sesuatu karunia yang luar biasa, saudaraku. Karena enggak semua orang punya kesempatan seperti saudara dan saya. Enggak semua orang bisa memiliki iman untuk berpindah dari kegelapan kepada terang Tuhan. Ya, lalu saudaraku, setelah kita dipanggil keluar, Tuhan Yesus juga merawat kita. Nanti ini yang lebih jauh kita mau pelajari tentang gereja, bagaimana Tuhan mengasihi dan merawat kita sebagai tubuh Kristus yang kudus, ya, untuk kita ini bisa mengekspresikan Kristus. Nah, ini poin 3 ini penting untuk kita mengerti kenapa sih kita dirawat Tuhan, dikasihi Tuhan, ditolong Tuhan, dilindungi Tuhan, diberi kekuatan baru, diberi mujizat, diberikan pengharapan. Banyak lagi yang Tuhan berikan yang kita sebut sebagai kasih karunia demi kasih karunia. Begitu banyak, begitu limpah Tuhan sediakan untuk apa? Apakah untuk kita makan sendiri, kenyang sendiri, senang sendiri? Tidak, ya. Bahwa ada tujuan mengekspresikan Kristus dan memperluas kerajaan sorga di bumi ini. Nah, perlahan kita mau lihat. Sekarang kita buka Efesus 5, saudaraku. Efesus 5 mulai dari ayat yang ke-23. Kenapa mati? Mulmetnya, tolong. Dari ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32, tidak semua ayat kita baca tapi lumayan banyak. Ya, kita mulai dengan ayat yang ke-23. Saya baca 23, saudara baca 24 dan saya baca 25. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Silakan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. 26. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. 29. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Dua sama-sama kita baca, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saudaraku, Efesus 5 ini memberikan kepada kita ilustrasi bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat itu seperti hubungan suami dan istri. Ya, memang ada suami istri sering ribut, sering berantem. Bahkan suami istri mungkin sedang cekcok, panas dan mau bercerai. Itu memang bukan contoh yang baik. Ya, untuk kita bisa melihat hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, tapi bagaimana ketika suami melakukan fungsinya, istri melakukan fungsinya, itulah contoh yang ideal untuk kita bisa mengerti
tentang hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 23 saya beri penekanan kepada yang dikasih warna kuning saudaraku ya. Jadi terkait Kristus dan jemaat, tidak untuk bicara soal suami dan istri kali ini. Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Siapa tubuhnya? Adalah saudara dan saya. Amin. Kita semua anggota tubuh. Dan ayat ini mengatakan Kristus adalah kepala jemaat. Jadi saudaraku, kita sebagai jemaat Tuhan lewati waktu demi waktu, generasi demi generasi. Ada enggak yang pernah takut? Wah, Tuhan ini kira-kira masih memperhatikan gereja atau tidak? Satu hal saudaraku yang kita perlu yakin dan percaya. Gereja yang sungguh-sungguh sebagai tubuh Kristus pasti diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Mungkin kita berpikir itu buktinya ada gedung-gedung gereja yang sampai habis semua jemaatnya. Sebetulnya bukan cuma di luar negeri saudaraku, saya pernah dengar ini udah sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ada satu gereja lokal tua ya, sudah generasi keberapa lah ini yang melayani di sana. Gedung yang cukup besar, nggak jauh dari gedung kita. Tapi terakhir saya dengar 5 tahunan yang lalu itu betul-betul habis semua jemaatnya. Habis semua jemaatnya. Jemaat pindah ke kanan, ke kiri, kemana-mana. Satu gereja itu sampai enggak ada jemaatnya. Saya ingin mengatakan saudaraku, kita harus percaya Kristus Yesus adalah kepala jemaat. Amin. Mau jemaatnya besar, kecil, sedang, sederhana, atau kaya, atau bagaimanapun. Kalau memang jemaat itu adalah tubuhnya, Yesus selalu setia jadi kepalanya. Amin. Begitu juga rumah tangga kita. Kalau rumah tangga kita adalah bagian dari tubuh Kristus, saya percaya Tuhan Yesus akan setia jadi kepalanya. Amin. Amin. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, tapi iman kita kepada Yesus harus berkata, aku percaya Engkau kepala gereja, Engkau kepala jemaat. Keluargaku adalah jemaatmu, bahkan hidupku sendiri adalah bagian dari jemaatmu, bagian dari tubuhmu. Maka aku percaya Engkau akan setia menjadi kepala kami. Itu iman seperti ini selalu harus kita bangun. Terlebih ketika kita di dalam kesulitan hidup saudaraku. Ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Itu iman kita, aku percaya Tuhan Engkau selamatkan tubuhmu. Aku bagian dari tubuhmu. Engkau selamatkan aku dari segala persoalan yang sulit sekalipun. Ya. Lalu ayat 24 mengatakan jemaat tunduk kepada. Nah, ini pertanyaan buat kita semua masing-masing. Apakah kita sebagai jemaat, anggota tubuh Tuhan, tunduk enggak kepadanya? Kok kita punya persoalan, kita mau ambil jalan sendiri saudaraku. Kita kan selalu diingatkan coba cek kepada firman, coba cek kepada Tuhan, coba berdoa dulu sebelum membuat keputusan. Dan kita cek apakah Bapak maunya kita mengambil jalan A atau itu maunya kita sendiri. Nah kalau itu ternyata maunya kita sendiri, kita harus belajar meninggalkan jalan kita, meninggalkan pikiran kita, meninggalkan emosi kita, perasaan kita. Kita senang banget dengan A, tapi kita tahu firman tidak setuju kita menyukai A. A itu apa ya, bisa macam-macam ya. Kok kita seorang suami bisa aja A itu istrinya orang. Kalau kita seorang istri bisa aja A itu suaminya orang. Atau laki-laki lain di luar suami kita. Atau barang-barang milik orang kita pengenin. Atau apapun saudaraku. Nah sebagai jemaat saudaraku, kalau memang kita jemaat. Kalau memang kita anggota tubuhnya. Satu yang pasti Yesus akan memperhatikan apakah dia tunduk kepadaku. Apakah dia tunduk kepada firman-Ku. Nah ini kita masing-masing harus ngeceknya dan terus belajar menundukkan diri
kepada kehendak Tuhan. Ketiga saudaraku, ayat 25 mengatakan Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara percaya Yesus mengasihi saudara? Percaya? Seberapa percaya? Seberapa dalam engkau percaya? Dan seberapa dalam engkau merasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu? Apakah kasihnya biasa-biasa saja? Atau engkau merasakan, oh Tuhan, kasih-Mu luar biasa di dalam hidupku. Begitu dalam engkau mengasihi aku. Sampai engkau korbankan nyawamu, korbankan dirimu untuk mengasihi aku. Tentu kalau seseorang berkorban nyawa buat kita, kita pasti tahu dia mengasihi kita. Amin, saudara-saudara. Ya, orang terdekat kita aja. Apakah suami, apakah istri, apakah anak, ayah, ibu, apakah berkorban nyawa buat kita? Itu satu tanda tanya besar. Kalau mereka sampai korbankan nyawanya, wow, begitu besar kasihnya kepada kita. Yesus sudah jelas-jelas memberikan bukti buat kita. Nyawanya saja dia korbankan. Jadi seharusnya kita yakin, mengimani sungguh besar kasih-Mu Tuhan kepadaku. Cuma yang suka bikin kita jadi ragu adalah persoalanku nih Tuhan nih belum beres-beres. Kalau Engkau sayang sama aku kan mestinya cepet-cepet ditolong. Jangan gitu ya saudaraku ya. Karena semakin kita dewasa di dalam Tuhan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi itu bukan makin ringan. Jangan bilang kalau dulu lagi aku awal-awal baptisan, baru baptisan kayaknya sedikit aja cepet ditolongnya. Mujizat juga kayaknya gampang banget datangnya. Sekarang aku udah berdoa udah 10 kali, udah 20 kali, udah pakai puasa. Ini belum terasa nih, belum terasa ya udah mendingan sih mendingan tapi belum terasa ada kesembuhan. Apakah aku sembuh atau tidak sembuh aku tidak tahu. Saudaraku saya ingin mengatakan Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau kita dewasa. Amin. Maka persoalan-persoalannya pasti lebih sulit. Tapi jangan pernah kita menyangsikan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Lalu saudaraku apalagi yang kita bisa pelajari di sini. Yesus sendiri sebagai kepala tubuh saudaraku, dia bukan sekedar pimpinan. Ya kita punya pimpinan, bos di kantor ya kan, kepala kantor. Tapi bukan sekedar pimpinan, iya betul bahwa dia memimpin, bahwa dia punya otoritas, punya kuasa atas hidup kita, tetapi atau dia bisa bikin aturan-aturan ya. Tetapi saudaraku kepala ini bicara soal satu organ yang sangat amat penting buat tubuh. Kalau nggak ada kepala, tubuh itu biarpun lengkap saudaraku ya. Dari leher sampai bawah lengkap semuanya. Organ yang sehat semuanya. Kalau enggak ada kepala, bisa hidup? Bisa hidup? Enggak bisa, pasti mati. Pasti mati. Jadi kepala itu penting banget buat tubuh. Saudara rasain enggak bahwa Tuhan itu, Kristus itu penting banget buat hidupmu. Engkau bisa merasakan sampai begitu enggak? Kalau kita imani Yesus itu kepala kita, oh Yesus engkau kepalaku, engkaulah hidupku, tanpa engkau aku ini mati. Ya sebelum mati pingsan dulu, kelenger dulu. Saudara camkan baik-baik, kalau kita dengar bahwa dia adalah kepala tubuh, apa artinya? Artinya dia organ sesuatu pribadi yang sangat penting. Sehingga kita perlu punya koneksi, punya hubungan, punya persekutuan dengan dia. Setiap hari. Betul saudaraku? Ada yang percaya pokoknya sama Yesus Kristus hari Minggu aja ke gereja. Udah dah cukup. Kalau engkau lakukan seminggu sekali berkontak dengan Yesus Tuhan, saya yakin kau kelenger. Masih sih datang. Tapi rohaninya itu kelenger. Karena cuma seminggu sekali. Nggak bisa.
tubuh ndak bisa tanpa kepala. Hanya berbarengan dengan kepala seminggu sekali. Bisa saudaraku? Bisa enggak? Ah, ini enggak enak sih dengernya. Tapi kalau memang Yesus adalah kepala kita, maka persekutuan kita dengan Dia harus terjadi setiap hari. Betul? Betul? Nah, kalau enggak imanmu gampang goyang. Hidupmu gampang dipengaruhi dunia. Engkau juga enggak terlalu suka melakukan firman-firman mungkin yang agak sulit. Apalagi dengar kata penderitaan. Pasti kau hindari. Itu tidak sehat. Hari ini saudaraku, mari kita melihat kepada diri kita. Sepenting apa Kristus buat kita masing-masing. Sepenting apa Kristus buat keluarga kita. Sepenting apa Dia menuntun bisnis, menuntun pekerjaan, menuntun karir, menuntun kita menemukan jodoh kita. Mendidik anak-anak kita. Melakukan pekerjaan pelayanan. Sepenting apa Dia? Karena Alkitab katakan Kristus adalah kepala jemaat. Lalu ada orang-orang yang tidak mau dekat dengan Kristus, saudaraku. Artinya apa? Kalau orang itu tidak menganggap perlu berkontak, bersekutu dengan Yesus Kristus, dengan firman. Artinya saudaraku, jangan-jangan dia bukan anggota tubuh. Oh tapi dia Kristen, ya Kristen. KTP-nya Kristen, bukan cuma KTP, dia udah dibaptis. Oke, plus sudah dibaptis. Tapi saya mau kasih tahu, jangan-jangan dia bukan anggota tubuh Kristus. Karena kalau anggota harus berkoneksi, harus bersekutu, harus mencintai firman, harus merasa butuh kepada pribadi Yesus Tuhan. Tidak bisa saya hidup tanpa Yesus. Itu baru anggota tubuh. Kita cek diri kita masing-masing saudaraku. Ya, karena firman Tuhan itu pasti benar. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Jadi kalau ada persyaratan firman yang tidak terjadi dalam hidup kita, berawas-awaslah. Tanyakan kepada dirimu, siapa saya? Saya anggota tubuh bukan? Cocok enggak? Lalu saudaraku, kita masuk di ayat 26 ya, 26. Ya, dikatakan tadi di ayat 26 apa saudaraku? Bahwa Yesus ini saudaraku, Dia mengasihi kita di 25, menyerahkan dirinya bagi kita, ya yang selalu setiap bulan juga kita peringati di dalam perjamuan kudus 26 untuk menguduskannya. Kenapa kita perlu bersekutu setiap hari dengan Yesus Tuhan? Dalam khotbah-khotbah saya yang lalu untuk makan firman, minum rohnya. Hayat Kristus, kehidupannya yang menjadi hayat kita itu terus harus dikasih makan. Makanya harus tiap hari. Supaya dengan demikian hidup kita dikuduskan. Dia menyucikan kita dengan memandikan kita dengan air dan firman. Air ini bicara pekerjaan Roh Kudus. Tuntunan Roh Kudus di dalam kita. Firman itu kita dengar masuk ya, ada di pikiran, ada di hati kita. Lalu Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah kita dengar itu saudaraku. Untuk kita bisa mengikuti Dia. Hati nurani kita telah dibersihkan, telah dikuduskan. Dan kalau kita mau ngambil keputusan, lalu kita bertanya kepada kepala, Tuhan Yesus, apa keputusan yang aku harus buat? Aku ambil jalan A atau aku ambil jalan B? Aku tabrak atau aku harus sabar menunggu? Kita kadang-kadang perlu seperti itu. Nah, percayalah ada Roh Kudus di dalam kita dan Dia bisa bicara kepada kita. Amin. Engkau bisa rasakan kayaknya
yang di dalam aku bilang, aku disuruh sabar, aku disuruh menunggu, atau hal-hal lain. Itu kita percaya sebagai tuntunan roh di dalam kita. Ini semua pekerjaan Tuhan, ini pekerjaan Kristus Yesus yang adalah kepala kita. Setiap kita, kalau memang kita anggota tubuhnya, kita terikat satu dengan yang lain dan kita terhubung dengan Dia, pasti kita dipimpin oleh Dia. Pasti rohnya yang di dalam kita, yang minggu lalu saya katakan bagaikan singa dari Yehuda yang perkasa, yang kuat, yang tidak ada kata mundur, saudaraku. Maka Dia selalu membuat kita kuat lagi, kuat lagi, kuat lagi. Sudah lemes, diperkuat lagi, diperkuat lagi, dan kita akan merasakan ini bukan diriku. Aku tahu ini Tuhan yang di dalam aku yang menguatkan aku lagi, menguatkan aku lagi. Tanpa Dia aku tidak punya kekuatan. Pasti kita yang adalah anggota tubuhnya merasakan hal-hal seperti ini. Amin saudaraku. Haleluya. Terus Tuhan akan lakukan, jadi juga kenapa ada persoalan-persoalan Tuhan izinkan terjadi. Itu membuat kita naik kelas, membuat kita naik tingkat di dalam iman, di dalam pengenalan akan Kristus. Pokoknya Tuhan gak akan cabut masalah dari hidup kita masing-masing. Ada saja persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Itu diluaskannya untuk mendewasakan kita di dalam Dia. Ya, supaya apa di sini dikatakan 27, Ia menempatkan jemaatnya di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut. Saudaraku, kita ini sering tidak sadar akan kelemahan kita. Kita sering merasa gue segini udah oke kok. Gue udah oke, udah cukup sabar, udah cukup kudus, udah cukup taat kepada Tuhan, udah cukup melayani, udah deh pokoknya udah oke. Nah kalau perasaan kita seringnya begitu. Kenapa makanya Tuhan luaskan persoalan-persoalan terjadi? Karena ketika persoalan terjadi, kita sendiri bisa kaget dengan siapa saya ini. Saya kan udah pernah sharing, saya pikir saya orang yang sabar. Tapi begitu persoalan terjadi lewat anak saya yang bandel enggak mau belajar, saya sadar, saya kaget siapa diri saya. Ternyata si Susan itu enggak sabar ya, ternyata marahnya luar biasa, enggak bisa kontrol dirinya. Saya jadi kenal, ternyata gue ini masih harus berubah. Gue masih harus belajar lagi, masih harus mau lebih lembut lagi. Gue pikir gue udah lembut. Hal-hal seperti ini saudara akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Jadi kalau ada persoalan bersyukur apa menggerutu. Kalau kita ngerti ya, ngerti ajarannya, ngerti tujuan Tuhan. Kita pada akhirnya kita bilang, oh Tuhan terima kasih. Karena lewat persoalan-persoalan Kau bikin aku kenal siapa diriku. Aku yang udah puas diri Engkau tunjukkan betapa lemahnya aku. Betapa banyaknya kekurangan diriku. Supaya Dia menguduskan kita lagi. Dia membersihkan kita lagi. Sehingga cemerlang. Wow, Tuhan itu ingin kita cemerlang saudaraku. Bukan sekedar bersih. Beda bersih sama cemerlang ya kan? Amin. Kalau cemerlang itu ada apanya? Ada glowingnya katanya. Anak muda tuh cewek-cewek pengen glowing mukanya. Saya mau kasih tahu Tuhan pengen engkau glowing hidupmu. Bukan cuma muka. Amin. Jangan muka tiap hari yang diurusin. Terus dipoles biar glowing. Hati kita ini nomor satu yang paling penting. Yang Tuhan mau glowing tuh hati kita. Amin saudara-saudara. Haleluya. Maka hidup kita akan penuh ucapan syukur dan kita mengerti persoalan-persoalan yang terjadi itu.
untuk membuat kita cemerlang, tanpa cacat dan kerut. Wah, ini enggak gampang ini, tanpa cacat dan kerut ya. Dan ini enggak bisa kalau kita yang mengusahakan sendiri, betul enggak saudaraku? Kita butuh Tuhan, betul? Amin. Kita enggak bisa ubah diri kita, enggak bisa. Kita akan menyesal, kita akan kecewa melihat hasil dari usaha-usaha kita pribadi untuk mengubah diri kita cemerlang tanpa cacat dan kerut, enggak bisa. Yang bisa itu kepala, yang bisa itu Yesus Kristus. Semua kita dapatkan dari Dia. Makanya kita harus terus terkoneksi dengan Dia. Amin semua. 29. Yesus mengasuh dan merawat kita. Ya, mungkin kita yang jadi tangan, saudaraku, kita dibersihin tiap hari. Kita aja mandi ya kan, di rumah kan, paling sedikit 2 kali, bisa 3 kali, kalau lagi panas banget bisa 4 kali mandi. Ya kan? Nah, Yesus itu punya tugas kepada kita, kepada gereja adalah Dia mengasuh kita dan merawat kita. Amin, saudara-saudara. Ya, kadang-kadang saya pribadi kadang-kadang suka rindu banget beberapa orang dari jemaat yang masih ya secara rohani belum dewasa. Ada persoalan-persoalan, rindu banget, mendorong banget, ngajarin banget, doain banget supaya dia alami perubahan. Ya, lebih cepat berubah, ya lebih baik. Tapi kadang-kadang kelihatan sepertinya mau berubah, tapi lewat berapa waktu dia jeblos lagi di urusan yang sama. Masih belum berhasil. Kadang-kadang suka greget juga, tapi saudaraku, firman Tuhan selalu mengingatkan saya. Bukan dia yang bisa mengubah dirinya. Bukan kamu yang bisa mengubah dia. Hanya Rohku yang sanggup mengubah dia. Amin, saudara-saudara. Ada orang-orang di sekitarmu yang kau ingin dia berubah? Kalau istri biasanya sih pengennya suami yang berubah ya. Benar ya istri? Ya? Nggak ada suaranya. Kalau lagi ngobrol berdua sama saya, iya istri-istri bilang, saya pengen suami saya berubah, bukan suami saya pengen berubah. Suami-suami juga pengen istrinya berubah, amin. Amin. Atau anak, atau mertua, atau mantu. Tapi kita percaya saudara, yang sanggup ngerubah itu Tuhan sendiri. Amin. Kita ini nganggur? Enggak juga, kita ini alat. Tapi Tuhan yang sanggup mengubah. Sebagai alat kita enggak punya kuasa. Sebagai alat ya kita menjadi wadah saja buat apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup orang-orang terdekat kita. Bahkan diri kita sendiri. Saya lompat ke ayat 31. Seperti suami bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian juga yang Tuhan mau antara Kristus Tuhan dengan kita jemaatnya. Menjadi satu. Yesus enggak mau dia jadi kepala, kadang-kadang sama kita jemaat dicopotin. Dicopotin, lagi butuh sambungin sama kepala, lagi enggak butuh apalagi lagi pengen happy ya, memuaskan keinginan daging, kita copotin. Tuhan bilang enggak begitu. Jadi kepala itu enggak bisa kamu copot-copotin. Sekarang butuh besok enggak, lusa butuh berikutnya lagi enggak bisa begitu. Makanya ayat 32 mengatakan rahasia ini besar. Memang Yesus cerita di situ tentang Paulus ya, bercerita tentang bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Suami istri memang juga begitu seharusnya sesuai firman. Tetapi Paulus bilang ini satu rahasia yang besar. Yang aku maksud itu bukan soal suami istri. Yang aku maksud adalah hubungan Kristus dengan jemaat.
Kita jemaat GKPY Tangerang. Apakah kita telah menjadi jemaat yang seperti ini? Yang Rasul Paulus ceritakan dari awal itu tentang suami istri berulang-ulang, suami istri berulang-ulang, suami istri. Tapi Paulus katakan ini satu rahasia yang besar tentang Kristus dan jemaat. Seharusnya ada hubungan timbal balik setiap hari. Firman ini dibagikan. Ya, saya berdoa, ya wahyu Tuhan turun atas kita semua. Ini yang saya bilang adalah gak cukup saudaraku. Kita cuman beribadah 1 minggu sekali, itu gak cukup. Makanya repot banget kalau sekarang mungkin ada yang berpikir ibadah gak usah seminggu sekali lah ke gereja. Sebulan sekali udah cukup. Aduh, itu ambil firman dari mana? Nggak ada ayat firman Tuhan bilang begitu. Atau bilang 2 minggu sekali lah kita bersekutu di gereja cukup. Nggak ada, itu firmannya dari mana? Hati-hati tersesat. Sedangkan seminggu sekali saja kita beribadah kumpul bersama, saya katakan itu tidak cukup. Makanya jemaat mula-mula zaman dulu kumpul beribadah bersama-sama berapa lama sekali saudaraku? Jemaat mula-mula, ya, setiap hari. Setiap hari datang kumpul bareng-bareng. Ngapain? Muji nyembah Tuhan, berdoa, mendengarkan firman, melakukan pelayanan-pelayanan setiap hari. Ya zaman sekarang mana bisa, terlalu sibuk memang. Orang zaman sekarang memang terlalu sibuk. Makanya kita harus bisa melihat kesibukan kita ini bukan untuk memperkaya diri. Firman Tuhan juga bilang, Tuhan gak suka orang hidupnya cari kekayaan. Yang penting kamu bisa hidup cukup buat hidup. Orang sekarang alasannya lain lagi. Iyalah buat saya udah cukup, tapi kan saya mesti sediain buat keturunan saya. 7 turunan kalau bisa, jangan kekurangan. Itu kan prinsip-prinsip dunia. Sehingga sekalipun anak Tuhan, sekalipun jemaat Tuhan, boro-boro mikirin setiap hari, seminggu sekali aja juga kalau keburu. Ini saudaraku kita harus perhatikan. Bagaimana Kristus dengan jemaat itu punya hubungan menjadi satu daging setiap hari. Maka kita mengatur, kita punya WA group yang bisa bersekutu setiap hari. Masing-masing punya WA group. Jadi amat disayangkan kalau saudara tidak mau terlibat di WA group. Ini mesti ngerti nih prinsipnya nih. Prinsipnya adalah bagaimana jemaat bersatu dengan Kristus setiap hari. Kita gak bisa ketemu setiap hari di rumah ibadah ini. Masing-masing punya kesulitan, kegiatan dan sebagainya. Makanya kita buat WA group sama-sama. Tapi saya tahu ada jemaat yang gak mau join di WA group. Alasannya lemot. Tapi WA group sama yang lain mau. Tapi sama anggota gereja gak mau. Saya bilang kamu gak ngerti. Jemaat yang seperti ini tidak mengerti kebenaran firman. Ini bukan sekedar organisasi gereja atur-atur, bukan. Tapi Tuhan mau Kristus itu jadi kepala jemaat. Kristus itu bukannya cuman kepala jari telunjuk, betul saudaraku? Kristus itu bukan cuman kepala tangan, bukan. Dia kepala seluruh tubuh. Amin. Saya tahu ada jemaat gak mau join di KIM. Alasannya banyak. Kan KIM ibu-ibu katanya. Saya mah belum punya anak jadi bukan ibu. Itu alasan tuh. Padahal saya udah bilang,
yang dimaksud Kim adalah sejak menikah sampai usia di bawah 50 tahun. Itu Kim. Tapi sulit buat beberapa orang untuk mengerti karena punya pikiran sendiri. Nah ini saudaraku, kalau kita jadi jemaat Tuhan, kita mengerti kita semua jemaat, kita harus mempersembahkan diri kita masing-masing. Semua mempersembahkan diri, semua mempersembahkan diri. Apa artinya mempersembahkan diri? Pikiran, perasaan, keinginan kita tuh kita lepas. Semua lepas. Semua dipersembahkan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya pikiran Tuhan, perasaan Tuhan, kehendak Tuhan yang mengatasi kita semua. Amin. Amin. Artinya apa? Kalau kita semua dipimpin oleh satu pribadi, Yesus Kristus, kita semua akan punya pemahaman yang sama. Benar enggak? Benar enggak? Pemahamannya sama semua. Ini tangan kanan sama tangan kiri nih enggak beda gitu loh. Sama-sama memahami dan saling tolong menolong. Tapi sebelum jemaat bisa kompak, jadi kompak itu saudaraku bukannya soal yuk kita sering-sering makan bareng. Yuk kita sering-sering jalan-jalan bareng. Happy-happy bareng, itu sih kompak jiwa. Tapi kekompakan di dalam Tuhan dasarnya itu rohani. Dasarnya kita ngerti Kristus adalah kepala jemaat. Terus jemaatnya ngapain? Semua jemaat mempersembahkan dirinya. Untuk tidak jadi kepala buat dirinya sendiri. Kalau jemaat masih jadi kepala buat dirinya sendiri, saya mau katakan, engkau jangan-jangan bukan anggota tubuh Kristus. Karena semua anggota tubuh Kristus, kepalanya adalah Kristus. Kita semua mau tunduk kepada prinsip-prinsip firman. Wah itu luar biasa tuh. Kalau semuanya mau tunduk kepada prinsip-prinsip firman. Saya percaya gereja itu luar biasa. Luar biasa. Yesus betul-betul mengalir kepada semua bagian. Persis sama. Semua bagian makannya sama, minumnya sama, mengertinya sama, punya visi yang sama, bergeraknya sama, melayaninya sama. Wah itu pasti luar biasa. Pasti perkara-perkara besar Tuhan akan curahkan. Sekarang gimana? Ya, sekarang kita masih perlu diajar, dididik untuk berubah. Untuk sama-sama mengerti firman dan mau jadi pelaku firman. Bukan lagi membawa apa yang aku mau. Apa yang aku mau. Itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau saudara ikuti renungan kita kemarin saudara tahu. Yang pertama, bagaimana kita bisa menerima hidup Tuhan. Hayat Kristus yang dialirkan. Dan menjadi anggota tubuhnya, nomor satu harus menyerahkan diri. Semua harus menyerahkan diri dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua harus memperbaharui kasih kita kepada Yesus Tuhan. Diperbaharui berapa lama diperbaharui kepada kasih yang semula. Ya nanti siang ada beberapa yang akan baptisan air. Biasanya kalau mereka sungguh-sungguh ya, mereka sungguh-sungguh pasti mereka sekarang di dalam kasih yang mula-mula. Menggebu-gebu kepada Tuhan, sangat menggebu-gebu. Rindu bersekutu, rindu firman, rindu berdoa, rindu belajar, rindu diajar, rindu dilayani untuk melayani. Saya percaya itu. Nah Tuhan mau kita itu memperbaharui kasih kita seperti suami istri. Selang berapa lama kadang rasanya udah mulai dingin. Kita juga perlu mengusahakan memperbaharui kasih kita kepada suami, memperbaharui kasih kita kepada istri lewat mengampuni lagi kesalahan-kesalahan yang gak disimpan, semua kesalahannya dibuang lagi, memperbaharui lagi komitmen, bicara lagi sama-sama dan seterusnya dan seterusnya. Sama seperti suami istri harus memperbaharui kasihnya. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus.
Kita harus terus memperbaharui kasih kita kepada kasih yang semula. Ingatlah kasih saudara semula. Lagi awal terima Tuhan, percaya Tuhan, menggebu-gebu bagi Tuhan. Nah, Tuhan mau kita begitu. Yang ketiga, kita terbiasa bersekutu dengan Dia. Inilah caranya saudaraku, supaya kita betul-betul jadi anggota tubuh Kristus. Jangan cuma rerasaan kita anggota tubuh Kristus. Tahu-tahu masih sendirian saja. Jadi hati-hati buat saudara yang lebih suka sendirian daripada bersekutu dengan saudara seiman, hati-hati. Karena tubuh Kristus tidak bisa sendirian. Pasti ada dorongan, pasti ada tarikan dari teman-teman seiman. Untuk kita terus ada ketemu lagi. Untuk kita terus ada bersama-sama lagi. Seperti itu saudaraku. Kadang-kadang yang membuat kita terpisah dari saudara seiman adalah kekecewaan, sakit hati, atau minder. Semuanya itu adalah sakit penyakit yang harus disembuhkan. Amin? Amin? Ya, itu sakit penyakit. Itu harus disembuhkan. Bisa enggak sembuh sendiri? Kalau enggak bisa, cari orang yang bisa tolong saudara bisa jadi sembuh. Karena kalau engkau sembuh, maka wajarnya kita lebih suka bersekutu dengan saudara seiman. Jangan sampai begini, wah saya punya teman-teman di luar, teman yang enggak satu gereja, teman yang enggak satu iman, saya lebih cocok kayaknya sama mereka daripada teman-teman seiman. Itu pertanyaan besar saudaraku. Kenapa engkau lebih cocok dengan orang yang tidak seiman dibanding dengan orang yang seiman? Itu pertanyaan besar. Ada yang tidak sehat jika itu yang terjadi. Ada yang tidak sehat. Jadi harus dicari, ditemukan ada penyakit apa ya? Apa aku pernah alami trauma? Apa aku pernah sakit hati? Ini belum pernah diberesin nih. Jadi masih ada terus. Nah, saudara harus dipulihkan, ditolong. Ya. Cari hamba Tuhan, boleh saya, boleh yang bapak-bapak, silakan. Atau ibu-ibu pengurus. Jangan diem aja sendiri, saudaraku. Karena itu tidak sehat. Engkau tidak akan bertumbuh maksimal seperti yang Tuhan mau. Yuk lanjut, berikutnya. Ini. Yuk kita baca 1, 2, 3. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Ya, kita dulu saya kaget-kaget juga baca ayat ini. Wow, berani sekali ini Rasul Paulus ngomong begini. Ya, maksudnya apa nih? Menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Padahal penderitaan Kristus itu luar biasa, sempurna, perfect. Kok ayat ini bilang menambahkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Jadi apa maksud dari ayat ini saudaraku? Kita tentu tahu Yesus Tuhan dengan apa yang kita peringati ini, dia telah menang dari maut. Dia menang atas kutuk, dia menang atas dosa. Amin semuanya. Ya, itu sesuatu yang luar biasa yang Yesus sudah lakukan. Lalu yang kurang ini menyangkut apa saudaraku? Jadi yang kurang ini menyangkut, kita lihat ada satu ayat ya. Galatia 4. Ya, ini Galatia 4 ayat 19. 1, 2, 3. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini saudaraku. Ini kan bagian sakit bersalin berarti terjadi ketika orang melahirkan, betul ya? Melahirkan anak. Ya, kita ingat saudaraku, semua kita yang percaya Tuhan,
Tuhan minta kita saling memperhatikan, saling coba ayat di atasnya ini. Supaya kita lebih mengerti. Ke atas sedikit, satu ayat di atasnya ini dulu. Ini dulu ya untuk menjelaskan yang tadi. Yuk kita baca, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara ingat amanat agung Tuhan Yesus? Ingat? Amin. Apa saudaraku isinya amanat agung? Memuridkan. Dimuridkan. Dimuridkan untuk memuridkan. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang tugas memuridkan. Tugas mengajar, memimpin orang hidup baru di dalam Tuhan. Banyak hal harus diajarin sesuai firman ya, supaya orang itu mengalami perubahan-perubahan di dalam hidupnya. Dan untuk itu memang saudaraku perlu adanya usaha yang kita lakukan. Kita pergumulkan dengan segala tenaga supaya kuasanya bekerja di dalam kita. Nah ini pemurid-pemurid akan alami ini. Orang-orang yang memuridkan misalnya di kelas SPK mengalami ini. Tapi enggak cukup kelas SPK, selesai kelas SPK pemurid tetaplah pemurid. Harus terus mendidik murid-murid yang telah diajar beberapa lama sampai jadi. Sampai dia bisa memuridkan lagi. Ya, dan untuk ini itu yang tadi Rasul Paulus katakan, aku sakit bersalin lagi. Artinya dia melahirkan murid lagi, ya, supaya rupa Kristus menjadi nyata di dalam kita. Artinya apa saudaraku? Ketika kita tahu kita anggota tubuh Kristus, kita mau sama-sama bersekutu, hidup di dalam kebenaran firman, siap diubahkan dan diubahkan terus saudaraku. Ya, sebagai jemaat Tuhan kita harus punya sikap siap diubahkan. Amin semuanya? Mau diubahkan? Amin. Karena kalau saudara tidak mau diubahkan, enggak cocok jadi tubuh Kristus. Karena tubuh Kristus ini harus terus disucikan, dimurnikan sampai cemerlang. Artinya harus siap diubahkan. Siap buang dosa, siap diperbaiki, siap maju lebih lagi, lebih kudus lagi. Itulah kenapa kita semua rindu dimuridkan. Terbuka, enggak bohong. Kalau bohong enggak bisa dimuridin, karena diomongin apa dia tutupin lagi. Harus terbuka, ya baru pemuridan itu bisa terjadi. Satu sisi saudara yang jadi pemurid memang membutuhkan usaha, tenaga, air mata, dan percaya terus ada kuasa Tuhan yang menyertai. Karena kuasanya lah yang sanggup mengubahkan orang. Bukan kita. Kita hanya alat Tuhan saja. Amin saudara-saudara. Lalu Ibrani 10 ayat 24 yang di bawahnya itu mengatakan apa? Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Artinya semua anggota tubuh punya tempat dan punya fungsi. Enggak ada anggota tubuh yang enggak punya fungsi, yang nganggur. Kamu kalau ke gereja apa pelayanannya? Saya kalau datang ke gereja cuman datang, duduk, denger, ngasih persembahan sih, terus pulang. Ada ngobrol sama saudara yang lain, membangun seseorang, enggak pernah. Saudaraku jangan begitu ya. Ya, semua harus mengambil fungsi. Semua. Ya kalau ada yang belum, ya saya juga minta bantuan dari pengurus, dari para fasilitator, coba dicek masih ada enggak jemaat kita yang belum punya fungsi. Semua harus berfungsi saudaraku. Ya, kalau lagi ibadah bisa jadi asyir, bisa jadi kolektan, itu kan yang paling simple misalnya yang saudara bisa lakukan. Ya, ini saya minta juga nih, mana nih sekretariat ada enggak? Coba diingat-ingat siapa yang belum punya tugas, karena semua harus punya fungsi di rumah Tuhan.
Sekaligus yang penting sesudah itu adalah memberitakan Injil. Membawa jiwa buat dibawa kepada Tuhan Yesus. Itulah tugas kita semuanya. Amin, saudara-saudara. Mau saudara-saudara? Nah, ini penting. Jadi memang bulan-bulan ini kita mengingatkan semua, ayo menginjil, ayo cari jiwa, ayo bersaksi. Supaya nanti Natal kita datang ke tempat ini membawa orang-orang baru untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Mari tim PW maju ke depan ya saudaraku. Ini tugas kita bersama. Kalau kita mengerti kita adalah anggota tubuh Kristus. Selalu kita terhubung dengan Tuhan untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Salah satunya adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan kudus, saudaraku. Seberapa kita mengasihi Tuhan hari-hari ini. Seberapa kita rindu bersekutu dengan Dia. Seberapa kita membutuhkan Dia di dalam hidup kita. Mari kita perbaiki kasih kita, perbaharui kasih kita kepada Tuhan. Mungkin sudah lama ya kita tidak mencurahkan hati kita kepada Tuhan, menyatakan betapa kita cinta Tuhan. Hari ini saudaraku kita bisa melakukannya, memperbaharuinya. Kita bersekutu dengan Dia. Oh haleluya Tuhan Yesus. Besar mulia kasih-Mu. Oh Tuhan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hidup Terima kasih Tuhan Yesus. curahkan darah-Mu sebagai Kasih-Mu sungguh terbukti bagi kami. Maka hari ini dengan penuh kerinduan, penuh penghargaan, kami mau menerima perjamuan kudus ini ya Tuhan. Berkat-Mu turun atas perjamuan kami pagi hari ini. Kasih-Mu mengalir, pembaharuan daripada-Mu mengalir, hayat-Mu mengalir Tuhan. Untuk kami boleh menerimanya, mengencangkan kami, memperkuat kami, membuat kami semakin rindu bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Yesus. Kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang luar biasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus komitmen Tuhan untuk menjadi tubuh-Mu Tuhan yang berfungsi Tuhan di tempat ini. Yang belum baptisan air agar tidak mengambil roti dan anggur ini ya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia karena kasih-Mu
Mari siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur dan penghormatan kepada Tuhan. Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Haleluya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dengan sepenuh iman kita. Kami membutuhkan hayat-Mu, ya Tuhan Yesus, setiap hari. Dan apa yang kami lakukan pagi hari ini menjadi satu tanda kami percaya hayat-Mu lah yang menjadi kehidupan kami, memberikan kelimpahan setiap hari, sehingga kami selalu hidup penuh iman, percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Tidak ada kata putus asa dalam hidup kami, tidak ada kekeringan rohani, tidak ada kedinginan, kehambaran dalam hidup kami ketika kami makan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi kerinduan kami dan komitmen kami. Karena itu mari saudara-saudara, sebagai anggota tubuhnya, kita mau melekat kepada Dia Yesus, Sang Kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami makan bersama. Kami mengingat kembali Tuhan penderitaan-Mu di kayu salib, yang Engkau mau menanggungnya dengan rela untuk ditukarkan dengan hidup kami yang penuh dengan dosa. Engkau telah menanggung semua kutuk dosa, bahkan kutuk maut ya Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, terima kasih buat cinta-Mu kepada kami. Ajar kami terus juga memperbaharui cinta kami kepadamu Tuhan. Kasih kami kepadamu Tuhan, untuk tidak lekang oleh panas dan hujan. Tidak menjadi kalah oleh karena persoalan kehidupan kami. Biarlah makin hari makin menyala-nyala cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau telah membayar hidup kami dengan nyawa-Mu sendiri. Oh, di dalam nama Tuhan Yesus, biar mengalir dari kedalaman hati kami, kasih kami kepadamu Tuhan, dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena sekalipun persoalan yang berat sedang datang dalam hidup kami, kami tahu maksud hati-Mu Tuhan sangatlah baik bagi kami. Engkau mau kami cemerlang, tidak ada cacat dan kerut apapun. Lewat semua persoalan, Engkau sedang menyingkapi tubuh dan keadaan kami. Ajar kami Tuhan untuk lemah lembut di hadapan-Mu, sepenuhnya tunduk akan rencana-Mu, dan mengimani segala sesuatu yang Engkau lakukan dalam hidup kami. Semuanya mendatangkan kebaikan, semuanya mendatangkan kebaikan. Karena itu di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima Tuhan anggur perjanjian-Mu yang melepaskan kami dari segala dosa, dari segala sengsara hidup di muka bumi ini oleh karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami minum bersama. Haleluya, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita berlimpah. Percaya yang sudah minum dan makan tubuh Kristus. Amin. Minyak yang baru dicurahkan. Ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan.
semua bangkit berdiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua mengucap syukur kepadamu Tuhan. Cintamu luar biasa kepada kami. Teruslah rawat hidup kami. Teruslah asuh kami. Teruslah bersihkan kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu ya Tuhan Yesus. Hidup kami akan semakin berubah. Hidup kami akan semakin kudus. Hidup kami akan semakin cemerlang di hadapan-Mu. Itulah Tuhan kesukaan kami yang paling besar. Karena tidak akan pernah hilang. Semuanya kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka hidup kami persembahkan kepadamu sama-sama semuanya. Kami adalah anggota tubuh-Mu. Kami mau Tuhan satu dengan yang lain. Saling melayani, saling memperhatikan, saling mendoakan. Dan bersama-sama selalu membutuhkan Engkau. Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber damai sejahtera kami dan sukacita kami. Kemenangan kami hanya ada padamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami pulang ke rumah tangga kami, membawa semua berkat-Mu hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Mari kita sehati berdoa, kita akan mempersiapkan untuk persembahan dan persepuluhan. Bapa, kami mengucap syukur Bapa untuk semua berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas dan sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, berapa lagi jauhnya labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera di laut yang seram,